Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal sebuah nama? Bukan sembarang nama ya, tapi nama yang diucapkan miliaran kali setiap hari di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas makna super dalam dari satu nama yang paling agung, Allah. Pertanyaan kayak gini mungkin pernah juga ya mampir di pikiran kita. Kenapa sih di antara banyak banget sebutan untuk Sang Pencipta, nama spesifiknya itu Allah? Apa gitu yang bikin nama ini beda dan spesial banget? Oke, yuk kita selami bareng-barang rahasianya. Jawabannya ternyata tersimpan dalam sebuah keajaiban linguistik yang luar biasa. Soalnya ini bukan sekedar nama biasa teman-teman. Ini tuh sebuah konsep utuh yang terkunci rapat di dalam struktur katanya. Sebuah rahasia bahasa yang jujur aja bakal bikin kita terpukau. Jadi siap-siap ya. Oke, kita mulai penelusuran kita dari fondasinya dulu ya. Kita lihat gimana nama ini. Dari sisi tata bahasa aja udah beda banget dari yang lain. Nah, coba deh perhatiin perbandingan ini. Ini menarik banget. Kata Allah dalam bahasa Arab itu secara linguistik uniknya minta ampun. Pertama, kata ini tuh nggak bisa dibuat jamak. Nggak ada ceritanya jadi Allah-Allah. Kedua, kata ini nggak punya gender. Nggak ada versi cowok atau ceweknya. Beda banget kan sama kata God dalam bahasa Inggris yang bisa jadi gods atau goddess, atau kata Tuhan yang bisa jadi Tuhan-Tuhan. Jadi poin utamanya tuh ini. Dari struktur bahasanya doang, nama Allah itu udah jadi benteng yang ngelindungin keyakinan kita yang paling dasar. Secara bahasa, mustahil ada dua atau lebih Tuhan dari nama ini. Seolah-olah namanya sendiri itu udah ngunci konsep. Kalau dia itu cuma satu, tunggal, esa. Keren banget kan? Kalau tadi kita ngomongin soal tatap bahasa, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Yuk kita bedah keajaiban yang tersembunyi di tiap huruf yang membentuk namanya. Coba lihat baik-baik tulisan Arab di depan Anda ini. Allah. Ada 4 huruf di sana. Alif, lam, dan ha. Kelihatannya sederhana ya. Tapi disinilah keajaiban sesungguhnya baru dimulai. Yuk kita coba eksperimen kecil-kecilan. Kalau kita hilangkan huruf pertamanya, alif, sisanya jadi lillah, yang artinya hanya milik Allah. Maknanya tetap merujuk ke Dia. Oke, kita lanjut. Coba hilangkan lagi huruf lamnya. Sisanya jadi lahu, yang artinya hanya baginya, masih juga nunjuk ke Dia. Dan ini yang paling luar biasa. Kalau kita hilangkan lagi lam yang terakhir, sisanya cuma hu, yang artinya Dia, tetap merujuk pada zatnya. Wow, luar biasa ya? Ini tuh ilustrasi yang sempurna banget tentang sebuah keajaiban yang udah tertanam di dalam namanya. Bahkan waktu kita potong-potong hurufnya, sisa katanya nggak pernah kehilangan esensi ketuhanan. Setiap bagiannya tuh selalu dan akan selalu menunjuk kembali kepada sang pemilik nama itu sendiri. Oke, setelah kita dibuat takjub sama keajaiban teknis dan linguistiknya, yuk kita geser ke sisi yang lebih personal dan lebih menyentuh hati dari nama ini. Coba deh sekarang, dimanapun Anda lagi nonton ini, coba ucapkan namanya. Allah. Rasain deh, bunyinya itu keluar bareng sama hembusan nafas. Bahkan, kita nggak perlu gerakin bibir sama sekali. Ini bikin namanya jadi zikir yang paling gampang. Nama yang bahkan bisa disebut di hembusan nafas terakhir. Seolah-olah nama ini udah menyatu banget sama diri kita. Dan penting banget untuk kita ingat, nama ini tuh bukan ciptaan manusia loh. Di dalam Al-Quran, Dia sendiri yang langsung memperkenalkan dirinya pakai nama ini. Ayat ini tuh kayak KTP-nya langsung dari Dia buat kita. Tegas, jelas, dan penuh kuasa. Para ahli bahasa itu melacak akar kata Allah sampai ke kata al-ma'luh. Apa sih artinya? Artinya itu yang kepadanya seluruh makhluk tertuju. Jadi, dialah pusat dari semua kerinduan, tumpuan dari semua kebutuhan, dan tujuan akhir dari semua doa. Nah, ini dia alasan paling dalam. Kenapa mau kita lagi di puncak bahagia atau lagi di lembah sedih, hati kita tuh secara naluriah pasti nyariin Dia. Pas kita butuh pertolongan atau pas kita mau bersyukur, hati kita tuh tahu kemana harus pulang. Karena Dia adalah al-ma'luh, tujuan akhir perjalanan hati kita. Dan sekarang kita sampai di satu perbedaan terakhir yang penting banget, tapi seringkali kita lewatkan. Bedanya nama dan jabatan. Gini deh biar gampang. Kata Tuhan atau God itu pada dasarnya adalah sebuah jabatan, sebuah gelar, mirip kayak presiden atau raja. Kata-kata itu merujuk ke sebuah peran. Nah, kalau Allah, ini adalah nama dirinya atau ism dat. Ini nama personal yang merujuk ke satu zat yang spesifik yang kebetulan menjandang jabatan sebagai Tuhan semesta alam. Artinya apa? Artinya,
Waktu kita berdoa dan bilang, "Ya Allah," kita tuh nggak cuma manggil sebuah jabatan. Kita lagi manggil sebuah nama pribadi. Kita manggil zat yang kenal kita lebih dalam daripada kita kenal diri kita sendiri. Ada hubungan yang personal dan intim banget di dalam panggilan itu. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng keajaiban bahasanya, keajaiban di setiap hurufnya, dan dalamnya hubungan personal yang ditawarkan oleh nama ini. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah nama aja bisa menyimpan samudra makna yang sedalam ini, lalu sedalam apa lagi keagungan yang bisa kita temukan dalam perjalanan untuk benar-benar kenal sama sang pemilik nama itu sendiri?